memahami pengembangan silabus pembelajaran tematik. Pengembangan silabus pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model tematik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sebagai sesuatu yang relatif baru dalam implementasi kurikulum di Indonesia harus didukung oleh kemampuan dan kesiapan guru yang optimal dan berbagai perangkat alat dan media yang memadai. Selain itu juga, menurut kreativitas dan inovasi guru, pelaksanaan pembelajaran tematik perlu diupayakan adanya penyediaan interaksi pembelajaran yang dapat meningkatkan proses belajar siswa-siswi secara menyeluruh melalui kegiatan penghubung gagasan atau konsep pada sesuatu mata pelajaran lainnya. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tematik ini sangat ditentukan oleh bagaimana guru mampu menyusun perancangan pembelajaran dan skenario pembelajaran yang tepat dan dikemas dengan memperhatikan karakteristik siswa-siswi. Langkah-langkah dalam merancang pembelajaran tematik dilakukan dengan 7 langkah, yaitu: yang pertama, tetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Dan yang kedua, pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, pelajari hasil belajar dan indikator hasil belajar dalam setiap mata pelajaran. Yang keempat, pilih dan tetapkan tema pemersatu. Yang kelima, buatlah pemetaan keterhubungan kompetensi dasar setiap mata pelajaran dengan tema pemersatu. Dan yang keenam, susun silabus pembelajaran dengan mengaitkan topik dan kompetensi dasar setiap pembelajaran. Yang terakhir, susun satuan pembelajaran tematik. Penyusunan perancangan pembelajaran tematik dapat dimulai dari penetapan mata pelajaran yang akan dipadukan, mempelajari kompetensi-kompetensi dasar dan setiap mata pelajaran yang akan dipadukan, mempelajari kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran sebagai berikut: hasil belajar dan indikator-indikator pencapaiannya. Selanjutnya, menetapkan tema yang dapat digunakan untuk memadukan kompetensi dasar antar mata pelajaran serta membuat bagan atau matriks keterhubungannya. Guru dapat memulai penyusunan silabus dan satuan pembelajaran tematik. KI dan KD yang dapat dipersatukan dalam satu tema tertentu. B. Penetapan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Mengkaji KI dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam standar isi dengan memperhatikan: A. Urutan berdasarkan konsep disiplin ilmu atau tingkat kesusahan materi. B. Keterkaitan antar KI dan KD dalam mata pelajaran. C. Keterkaitan KI dan KD antar mata pelajaran. Kompetensi dasar meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dikuasai siswa dalam rangka pencapaian kompetensi inti pada masing-masing mata pelajaran yang dipadukan. Adapun langkah dalam menentukan tema. Tema yang dipilih sebaiknya tidak asing bagi kehidupan peserta didik, baik di rumah maupun di sekolah. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih tema. Yang pertama, beberapa prinsip dalam memilih tema yaitu: diketahui yang belum diketahui, dari yang sederhana ke yang rumit. Lalu yang kedua, tidak ada ketentuan jumlah tema dalam satu semester. Yang ketiga, beberapa tema
semester dapat dipilih lagi pada semester berikutnya. Yang keempat, pemilihan tema perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang kelima, alokasi waktu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara merumuskan indikator pembelajaran. Kejelasan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran akan memperjelas target dalam setiap tahapan pembelajaran. Kemampuan menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran harus dimiliki guru dan kepala sekolah agar dapat menjalankan tugas masing-masing. Hal ini memerlukan pembinaan atau bimbingan dari pengawas. Kegiatan belajar ini dirancang untuk membekali pengawas dalam membimbing guru dan kepala sekolah dalam menyusun kriteria keberhasilan pembelajaran. Patokan ketuntasan belajar mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator yang terdapat dalam kurikulum. Sedangkan ketuntasan dalam pembelajaran berkaitan dengan standar pelaksanaan yang melibatkan komponen guru dan siswa. Kriteria keberhasilan adalah ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan kompetensi inti yang ditetapkan untuk mencirikan penguasaan konsep atau keterampilan yang dapat diamati dan diukur. Secara umum, kriteria keberhasilan pembelajaran adalah yang pertama, keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, sumatif, maupun tes keterampilan. 2. Setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang mengacu kepada kriteria ketuntasan minimal atau KKM, atau kriteria ketuntasan ideal, 75%. Dan yang ketiga, ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik bergantung pada KKM atau KKI. Dalam merumuskan indikator, perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD atau kompetensi dasar. Lalu yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan juga sekolah. Lalu yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, maupun lingkungan. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang juga dikenal sebagai indikator kompetensi. Lalu yang kedua, indikator soal dalam menyusun kisi-kisi soal. Nah, jadi perumusan indikator keberhasilan belajar itu memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan indikator itu sendiri dan juga melihat kriteria ketuntasan belajar siswa. Nah teman-teman, materi selanjutnya kita akan membahas materi mengidentifikasikan materi pokok yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. Teman-teman dengerin ya. Nah teman-teman, ngomong-ngomong nih tentang materi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada fakta, yang kedua ada prinsip, dan yang terakhir ada prosedur yang relevan. Nah, materi itu dituliskan dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Dapat kita ketahui bahwasanya indikator adalah acuan kita dalam menentukan materi ajar. Nah, indikator ini merupakan turunan dari kompetensi dasar. Nah, sekarang teman-teman udah paham kan? Nah, teman-teman, sebelum kita menentukan materi pokok, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengetahui tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kedua, kita harus tahu kebermanfaatannya bagi peserta didik. Yang ketiga, kita harus tahu juga struktur keilmuannya. Yang keempat, kita harus tahu dahulu kedalaman dan keluasan materi. Yang kelima, kita lihat dulu relevansi enggak dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungannya. Dan yang terakhir itu alokasi waktu. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan dahulu berapa waktu yang perlu kita gunakan untuk memberi materi ini. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui 6 hal tersebut, ada juga loh hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kita harus tahu kesohihan materinya. Kita nggak bisa asal-asalan buat materi untuk peserta didik, itu nggak boleh, itu tidak dibenarkan. Yang kedua, kita harus tahu tingkat kepentingannya. Iya,
kita harus tahu dahulu nih, ini materi benar-benar dibutuhin nggak, benar-benar penting nggak bagi peserta didik. Yang ketiga, kita harus tahu kebermanfaatannya. Dikarenakan materi itu harus memiliki dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan agar di jenjang berikutnya dapat digunakan. Maksudnya itu dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Pasti teman-teman udah paham lah. Yang keempat, kita harus mengetahui layak atau tidaknya materi itu dipelajari. Hal ini dilihat dari aspek kesulitan dan pemanfaatan bahan ajar serta kondisi setempat. Yang terakhir, kita harus mengetahui menarik atau enggaknya si materi ini, dikarenakan hal ini bisa memotivasi anak, bisa melihat anak ini minat atau enggak untuk mempelajari tingkat lanjut. Rencana pembelajaran ataupun RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar. Sedangkan RPP tematik adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Pada umumnya, RPP mata pelajaran dan RPP tematik itu sama, yang membedakan terdapat pada identitas mata pelajaran yang penting memperlihatkan keterkaitan rumusan komponen dengan tema yang ditetapkan. Kita akan mempelajari komponen-komponen di dalam RPP. Jadi, di RPP itu terdiri dari 10 komponen. Yang pertama ada identitas mata pelajaran. Itu meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang ketiga ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi dapat dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Biasanya, indikator kita bisa melihat dengan taksonomi Bloom. Yang keempat ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Kelima ada materi ajar. Materi ajar ini memuat fakta, prinsip, dan prosedur yang relevan dan dituliskan dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang ketujuh ada metode pembelajaran. Ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kedelapan ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kesembilan ada penilaian pembelajaran. Penilaian ini digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajar ini didasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran,
dan indikator pencapaian kompetensi. Mengidentifikasi perbedaan antara RPP mata pelajaran dengan RPP tematik. RPP atau kepanjangannya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pelaksanaan pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Sedangkan RPP tematik adalah rencana menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai KD dan tujuan pembelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Perbedaan antara RPP mata pelajaran dengan RPP tematik pada umumnya, RPP mata pelajaran dengan RPP tematik itu sama. Yang membedakannya terdapat pada identitas mata pelajaran. Yang penting memperhatikan keterkaitan rumusan komponen dengan tema yang ditetapkan. Jadi perbedaannya terletak pada identitas mata pelajaran. Contohnya pada RPP tematik terdapat beberapa mata pelajaran, contohnya IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN, dan MTK. Semua mata pelajaran ini digabungkan menjadi satu tema dan terdapat di dalam RPP tematik.